Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman-teman, sorry ya, setelah gua analisa dan pikir-pikir ulang, oke, mohon maaf kemarin ada hari libur terlebih dahulu, ya cari bug bounty dan alhamdulillah ya dapat, cuman belum di trigger lah, belum dilihat validasinya benar apa enggaknya. Oke. Tapi ya alhamdulillah dapetin bug bounty dari perusahaan internasional TikTok. Oke, alhamdulillah ya rabbil alamin. Oke, setelah gua analisa lagi, ternyata menurut gua pribadi, user courses dan membership membership itu hanya bisa diupdate ketika transaction yang asalnya paymentnya pending menjadi paid, gitu ya. Oke, maka dia akan mendapatkan si membershipnya atau update user courses atau update membershipnya. Nanti akan ada dua pilihan. Oke, karena transaction ini belum kita buat yang oke, bahkan user progress pun kita masih belum buat. Oke, 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 yang berarti kita akan buat dulu endpoint dari membership price. Oke, karena ini akan sedikit sedikit kompleks ya. Nanti gue bikin little apa ya, bisa dibilang mind mapnya dulu lah ya. Mind mapnya dulu, nanti di sini oh misalkan transaction, dia bikin transaction terlebih dahulu, nanti kita buat analisa, kita buat perumpamaan bahwasanya kita akan buat endpoint yang misalkan si statusnya bakal diupdate menjadi paid. Kalau di paid misalkan ini kan jadi ada if else ya, ada apa, if else tergantung dari si, kita lihat dari code-nya. Oke, apabila code-nya yang pertamanya CRS, maka dia akan update courses. Kalau dia itunya membership, oke, kalau kita lihat di sini, kalau code-nya itu MBR yang awalnya, berarti dia akan mengganti menjadi membership. Oke, baru kita akan update di duration dan user ID-nya setelah kita dapetin endpoint. Setelah kita dapetin, kita taruh lah tadi kasusnya aja. Oke, mohon maaf gua nggak akan jadi pakai apa, payment gateway, karena bisa dibilang uh, free lah. Gua agak sedikit ribet gitu ya, akun karena akunnya harus daftar menggunakan KTP. Kebetulan KTP gua masih belum diperbarui karena hilang gitu. Bukan perlu dibikin dibikin ulang karena hilang. Oke. Oke, kita skip dulu pembuatan untuk nanti updated apa, user courses via handler di transaction. Nanti kan kita akan buat update-nya di handler transaction karena transaction sendiri kita masih belum buat. Oke, kemudian ada user progresses juga. Oke, user progresses bisa terjadi juga sama ketika di transaction. Jadi ketika paid, dia akan mengisi semua database di user progresses. Ini bakal lama gitu ya pengisiannya, tapi ini terjadi di back end. Jadi sehingga user nggak akan tahu bahwasanya si user prosesnya lagi diisi ya dengan dengan courses dia. Oke, nanti yang secara default is completely sama dengan false. Oke, harus false. The membership price and discount of percent. Oke, kita akan membuat membership price terlebih dahulu ya, karena kan berarti di sini yang bisa nambahin, oke, dan yang juga dia nggak punya apa-apa ke sini. Harusnya ada nggak sih Telkom membership ID ke sini ya? Oke, kita lihat koin-koinnya ada yang salah kayaknya. Membership ID mb
kok di sini nggak ada ya, membership price. Oh ya, ke sini ya. Oke, di sini. Karena di sini bisa dibilang individual, cuma ngasih infonya doang gitu ya. Dia ada user ID, kemudian ada membership ID. Tapi harusnya bukan membership ID sih. Apakah nanti kita akan pakai ID-nya? Kan ada duration. Duration kan itu integer. Ada. Oke, kita salah di sini ya. Tanda lagi kita ada kesalahan di sini. Oke, ini membership itu MB. Kalau kita membership plus MP, bukan MB ya, tapi MP. Oke, nah sini jalurnya. Oke, ke membership.id. Kenapa kita masih bisa nyambung dari user ID ke membership ID ya? Kita bisa ngasih nanti update-nya pakai user ID. Kemudian nanti courses yang juga bisa by user ID nanti ya, kita tinggal add si course-nya, ID-nya berapa. Kemudian juga user progresses itu by user ID dan course ID ya. Nanti dipanggil course ID-nya ada berapa, jadi dimasukin ke apa, ke array gitu, array of sub course integer gitu ya. Oke, kita teman-teman, sepertinya teman-teman juga agak pusing ya dari penjelasan dari tadi, sorry. Karena ya mohon maaf, ini bisa dibilang project yang masih amburadul, gue belum bikin project manajemennya gitu ya, apa step by stepnya yang harus perlu dilakukan gitu, karena ya istilahnya belum di real world industry, jadi masih bisa dibilang oh tebak-tebak gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf ya, nanti gue belajar project manajemen dulu supaya lebih teratur lagi guanya. Tapi kayaknya gue terlalu banyak belajar dah, ya kita belajar deh. Oke, berarti di sini masih termasuk membership ya, membership price, karena kan kalau ini membership entity-nya adalah untuk membership di ini ya, apa, uh, untuk membership account. Tapi kan di sini kita buat lagi beda ya, benar, karena masih satu domain ya, domain itu masih nama-nama membership, berarti dia masih satu lingkup gitu ya, karena kita menggunakan di domain driven development kalau nggak salah ya. Yes, kita buat dulu membership price. Oke, kemudian ada ID, integer, duration, integer, and then benefits. Ya harus string, berarti karena dia bentuknya teks. Kemudian discount persen, discount persen is integer. Kemudian oke, gue lupa ada price terlebih dahulu, price integer. Oke, kemudian final price is integer, and then created at time and updated at time. Ya sorry teman-teman, kayak gue sebenarnya tadi mau bikin endpoint yang buat dari ini ya, buat bayar all meter well, tapi kita hapus dulu, nanti gue pikir-pikir dulu ini harus penggunaannya kayak gimana gitu ya, apa statusnya. Berarti kan dia butuh manggil user courses, dia butuh manggil membership, dan juga oke, jadi dia juga bakal manggil user stable. Nanti kita akan pikirin caranya kayak gimana untuk middleware buyer. Oke, setelah kita buat entitasnya, maka kita akan buat ke repository. Oke, di sini
Kita lihat di sini ada create apa ya, membership kan, bisa dibilang ini model, kemudian ini tuh membership prices dan juga error gini, salah, error. Oke, di sini pasti ada error. Oke, kita akan masukin ke sini, kita akan buat implementasinya berarti di sini. Oke, function error dot repository. Yang berarti r sama dengan r.tb.create. Kita masukin interface-nya itu model dan juga error. Membership price errors.error errors.new errors repository. Kayak gitu aja ya, supaya kita dapetin clue-nya aja. Oke, or return model or then new. Ini sederhana terus gitu. Oke, berarti kita akan membuat services-nya. Berarti di sini ada create membership, ada updated membership. Oke, updated membership ini akan dipanggil ketika in trend it will be called at transaction handler. Oke, update transaction handler. Oke, sekarang create membership price. Oke, berarti kan di sini dia butuh inputan ya. Berarti inputannya itu ada duration, benefit, price, discount percent, final price, created at, and updated at. Yang berarti kita cuma butuh duration, benefit, price, discount percent, dan final price nanti digantinya di services. Yang berarti input create a input. Oke, di sini kembalinya adalah membership prices dan juga error. Oke, yang berarti kita butuh inputan di sini. Kita akan buat folder baru yang namanya entity.go. Entity lagi apa? Input.go. Oke. Package, membership, TS, kita ganti namanya. Kita butuh duration, kemudian duration is integer, duration, validate, required, oke. Kemudian and then benefit, string, JSON, benefits, and then validate is required, and then price integer
session price required validate required, kemudian ada discount integer session discount. Oke. Setelah kita dapetin inputnya, maka kita akan mulai membuat servicesnya. Oke. Services ini biasanya itu ya berbentuknya seperti yang teman-teman tahu atau teman-teman pernah belajar. Ini adalah logic semua bisnis kayak di sini. Function s.services. Tergantung penggunaan dari apa ya, bisa dibilang implementasi dari si arsitekturnya kayak gimana gitu. Karena kan gue prepare sendiri lebih suka ke domain daripada ke microservice arsitektur gitu ya, karena ya agak ribet gitu. Gue pas liatnya controller kemudian service emang sama sih sebenarnya, cuma kan dibilang dibikin satu package controller ya, controller semuanya di situ ya kan, kemudian ada services gitu. Memang kayak menurut gue pribadi ya agak ribet. Oh gimana ya, cara membacanya agak ribet karena mungkin belum terbiasa. Pertama berarti new membership prices di sini. Berarti yang pertama itu ada duration, input duration, and benefits, input benefits, kemudian price, input price, discount percent, input discount. Oke. Kemudian created at time.now, updated at time.now. Oke. Di sini kita butuh final price is price. Oke. Berarti di price lupa, input dot price parenthesis input price kali input dot discount dibagi 100. Jadi di sini price-nya berapa dikurangi dari input price dikali input discount dibagi 100 ya, karena kan ini rumus persenan gitu ya. Yang berarti new membership dot final price is sama dengan final price. Setelah di mapping baru kita akan panggil si membershipnya. Berarti repositorinya new membership, error s.repo.create a membership. Kita akan masukin modelnya membership. If error, return is membership kosong, kemudian errors new error services. Return new membership dan juga new. Teman-teman cukup segitu aja. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya membuat endpoint untuk create membership.